Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di Barudami. Ya, untuk video kali ini kita bakal lanjut ke episode 7 teman-teman untuk latihan soal. Nah, di sini kita bakal ngerjain latihan soal lagi menggunakan bahasa pemrograman Python, yang mana di depan kita udah ada studi kasus ya. Yang mana ini ada studi kasus tentang penjualan ayam goreng teman-teman ya, ayam goreng. Nah, eh di atas itu ada input dan di bawah itu ada output teman-teman. Jadi inputnya itu di situ ada menu, kemudian kita input banyak jenisnya, jenis ke dan lain sebagainya. Habis itu outputnya itu nanti kita keluarin nomor, jenis potongan, harga satuan, banyak beli dan jumlah harga. Kemudian ada jumlah bayar pajak, jumlah bayar. Ya, habis itu ada pajak 10% sama total bayar teman-teman. Nah, oke, kita bikin itunya dulu ya, menunya dulu dan apa sih outputannya dulu ya. Jadi aku udah format ini semua ya. Yang ini menu sama ininya teman-teman, yang ini ya, yang buat outputnya. Ini menu, ini output yang sudah diinput ya. Jadi kita tinggal ngerjain yang program-programnya aja yang kayak looping-loopingannya dan segala macamnya. Jadi kita masukin dulu nih, kita masukin dulu, bentar, kita buka dulu layarnya satu. Dan di sini kita bisa lihat, oke, sini kita bisa lihat ya. Ini kita enter dulu biar nggak pusing. Nah ini kan udah nih menunya nih, ya biar nggak kelamaan kayak gini. Habis itu kita buat print kosong, ya print kosong. Buat dua teman-teman. Kemudian, oke kayak gini kita masukin banyak jenis ya teman-teman. Kita buat variabel banyak jenis ya, banyak jenis. Habis itu input input apa? Input banyak jenis teman-teman. Banyak jenis. Sip. Ketiga kita tabnya. Nah udah kayak gini kita bikin variabel i teman-teman buat di loopingannya. I sama dengan 0, oke. Jadi supaya i sama dengan 0, jangan i sama dengan 1. Sip. Nah ini kita ke bawahin aja dulu. Udah kan ya. Udah di sini kita baru ke loopingannya teman-teman ya. Jadi kita pakai for, kita masukin program karena di sini udah mau masuk ke proses si counter itu ya. Ya jadi berulang gitu loh. Oke. For i in range. Habis itu di sini masukin jaraknya mau berapa. Nah, itu dia kita pakai yang di atas teman-teman. Banyak jenis ya. Banyak jenis. Banyak jenis sip. Nah, di sini udah. Nah, ini teman-teman jangan nggak apa ya? Ini kan masih pakai input ya. Ini kita pakai integer teman-teman supaya ini biar bisa ke detect ya, biar bisa ngebacanya. Kalau pakai string itu nggak bisa. Jadi pakai integer, kita juga masukin angka kan, ini bukan tulisan gitu. Jadi udah for i in range. Habis itu di loopingnya ini kita enter dulu. Nah di loopingnya ini kita masukin ngeprint ya, ngeprint si jenis ke-nya itu, jenis ke. Oke. Jenis ke-nya berapa gitu kan? Jenis ke berapa nih ya kan? I plus 1 teman-teman. I plus 1. Sip. Nah, habis print, kemudian kita mau pakai loopingan berjaring teman-teman. Jadi kan udah for, di dalam for itu ada loopingan lagi. Ya, kita pakainya while ya, while supaya nanti ketika input datanya, input data apa sih namanya? Input data kode potong teman-teman. Kalau salah itu bakalan terus berulang teman-teman dan suruh masukin kode yang benar gitu. Di sini kita import dulu ya. Jadi kita import dulu. Jadi ini true. Ini kita import yang ini teman-teman. Nah, kita from ya. Ini kan import kita pakai library itu. Kemudian while true. While true. Ya, while true. Habis itu apa lagi? Habis itu apa lagi teman-teman? Nah, habis itu if else. If ya jika si tunggu. Ini masukin dulu. Ya, masukin dulu. Bentar ya.
masukin dulu ininya, kode potong ya. Sini kode potong, variabel kode potong sama dengan input. Habis itu bentar, input, tunggu ini copy paste aja lah biar gampang ya. Copy paste aja teman-teman, nggak apa-apa. Kita copy paste, tunggu ya, sabar ini kita copy paste aja biar apa sama ininya. Sip. Banyak jenis ya, habis itu kode potong ya, kode potong DPS. DPS. Sip. Tunggu deh, kayaknya nggak sama deh, percuma dong kayak tadi ya nggak sih? Fine. Oke. Ya kan, ini ada kesinian deh. Nah, 2, 3. Nah, sip. Oke, ini close saja. Nah, tadi udah ya, ini kan kode potong kita input dulu teman-teman ya. Habis itu kita masukin kode potongnya variabel. Misalkan jika sama dengan apa? Jika sama dengan CD, maka itu harus masukin baru si dadanya, habis itu seharganya teman-teman. Jadi kita masuk jenis potong dot ini teman-teman. Nah, pen habis itu masukin jenis potongnya apa, misalkan dada. Nah, nanti apa ya, ketika ini berjalan teman-teman, jika kode potong ini benar, maka dia mengeksekusi yang di bawahnya. Ya, jika kondisi ini benar yang atas, maka statement yang di bawahnya akan berjalan. Nah, si append ini fungsinya untuk masukin nanti ke list teman-teman, gitu, list kosong ya. Jadi dia bakalan masuk ke variabel ini nih. Kita buat variabelnya ya. Jadi jenis potong, habis itu sama dengan ini teman-teman ya. Habis itu ini nanti dia masuk ke sini nih, masuk ke list sini ya, jenis potong. Habis itu apa lagi ya, kode potong harga teman-teman, harga. Nah, udah sip, harga. Nah, di sini kita masukin harganya, harga. Nah, kita pakai dot append lagi, kita append 2500. Sip. Nah, kita copy paste sampai 4 kali ya kan. Nah, di sini kita buatnya edit. Nah, ini PS ya kan. Di sini paha ini 2000. Habis ini sayap, ini S, ini sayap. Nah, kemudian di sini ada 2500 teman-teman, ini 1500 ya buat sayap. Nah, kemudian di sini kita pakai else teman-teman, Nah, pakai else. Nah, di sini kita nggak usah pakai apa-apa, kita print aja ya. Kita print di sini kode tidak tersedia. Oke. Mohon input ulang.
Nah, input ulang aja. Sip. Nah, di sini kasih break teman-teman. Ya. Ntar ini, wait. Ini kok begini ya? Ini seharusnya kayak gini. Nah, sip. Nah, udah ini kita apa lagi ya? Kita di sini gunain break teman-teman supaya kan ini while itu kan kondisinya kalau benar ya dia bakalan terus berjalan. Kita kalau ini benar berarti kita break aja teman-teman supaya dia keluar. Ya dia berhenti ngeprogramnya, kita break. Habis itu kita break juga yang ini. Terus habis itu kita break juga yang ini. Sip. Oh, benar. Kita break. Sip. Ini nggak usah lah. Nah, udah ya. Cuma ini aja. Udah gitu teman-teman. Jadi jenis potong, harga potong ya. Kemudian input ulang kode tidak tersedia, mohon input ulang. Nah, kemudian kan ini ada ini ya kode potong ya, kemudian banyak potong teman-teman. Nah, ini di bawahnya ya. Kita masih di bawahnya. Jadi banyak potong, banyak potong. Tunggu teman. Nggak boleh di enter, nggak boleh di spasi. Potong, banyak potong, dot apa tuh? Ini lagi. Habis itu kita masukin integer input sama apa lagi teman-teman. Nah, banyak potong ya. Banyak potong. Nah, sip. Oke. Beri agak nah. Oke teman-teman, jadi sejarah lah ya. Sip. Nah, udah kayak gini. Udah banyak potong nih teman-teman, apalagi nih. Sip. Nah, udah. Habis itu setelah ini kita masukin si jumlah potongnya teman-teman. Jadi kan banyak potong ya, di sini kita masukin banyak potong kan. Kita buat variabelnya lagi supaya nanti dia masuk ke situ. Nah, habis itu jumlah potong ya. Jumlah harga teman-teman. Jumlah harga dot ini. Habis itu masukin si banyak potong kali sama si harganya teman-teman. Nah, sip. Nah, kok kayak gitu gini. Nah, sip. Nah, udah ya. Nah, habis itu setelah ini ya kan, teman-teman udah ya kan, jadi udah nih, kita print dulu, kita bikin garis aja kali ya, print, jangan deh, kita bikin spasi aja ya, kita bikin enter aja, print kosong aja teman-teman. Sip. Udah kayak gini kan, tadi banyak potong udah ya, terus jumlah harga ini masih belum ada, kita masukin dulu jumlah harga. Sip. Kita menggunakan list teman-teman. Nah, jadi kayak gini nanti datanya bakalan masuk ke sana ya, banyak potong jumlah harga ya, jumlah harga. Kemudian udah nih teman-teman ya, ini udah selesai di input ya, tinggal kita nyesain di outputnya teman-teman. Jadi ya kan, di sini berarti JP ini apa? Jenis potong ya, jenis potong. Ini masukin jenis
potong teman-teman, jenis potong. Kemudian ini harga, kemudian ini banyaknya potongan ya, banyak potong itu banyak potong, banyak jenis, tunggu, banyak potong. Habis itu ini jumlah harga teman-teman ya, banyak potong, jumlah harga ya. Nah, ini kita format ya di sini ya teman-teman, kita format, nanti dia bakal masuk ke sini. Nah, kemudian di dalam ini ada kita jumlahin harga totalnya teman-teman. Jadi di sini kan udah begini ya. Jadi kita nambahin di sini, kita ada variabel jumlah teman-teman. Nah, di sini aja deh, biar gampang. Ada jumlah, bukan jumlah harga, tapi jumlah sama dengan 0. Nah, ini buat kita jumlahin semua harga yang ada di sini teman-teman. Nah, udah ada kayak gini ya kan. Nah, kita di sini kita bikin total aja kali ya. Bentar, ini belum ada loopingan, kita looping dulu for i in range. In range banyak, tunggu, apa itu di atas ya? Tunggu bentar, banyak jenis ya, banyak jenis. Nah, ini kita sip, kita giniin. Ini udah sip. Nah, ini bakalan ngelooping lagi teman-teman ya kan, banyak jenis. Habis itu kita masukin si total teman-teman ya, kita masukin si total jumlah bayar aja, jumlah bayar ya, jumlah bayar. Nah, di sini juga jumlah bayar juga ya teman-teman, bayar ya, jumlah bayar. Nah, lalu di sini kita sama dengan jumlah bayar ya kan, jumlah bayar ditambah sama yang di atas, tunggu bentar, sama jumlah harga ya, tadi yang ini ya, jumlah harga tambah jumlah bayar, harga cuy, harga. Nah, supaya nanti ini bakalan masuk datanya ke sini teman-teman ya, buat kasih nanti jumlah bayarnya ini gitu ya. Jadi ditimpa. Jadi misalkan jumlah harganya berapa ya, misalkan 2.500 gitu. Nah, ini dijumlahin sama variabel yang di atas tadi kan 0, jadi berapa, jumlah bayarnya sekian, jadinya kayak gitu ya teman-teman. Habis itu udah apa lagi sih, udah kayak gini. Terus bentar, jumlah bayar for i in range ya, for i in range. Ini belum ada tanda kutip, itu kutip titik 2. Oke, kayak gini. Ini sip, udah lah ya. Oh, ini belum dikasih ini teman-teman, titik ini juga belum dikasih titik. Aduh, lupa mulu kita. Ini titik 2 ya. Ini alsnya udah. Ini shift. Nah, ini juga sama teman-teman. Ini shift. Ini shift. Udah berkurang kan? Jumlah potong bla 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 bla. Nah, udah kayak gini. Tunggu, masih ada yang salah nih. Gimana errornya ya? Bentar. Oh, ini kurang koma. Nah, wait. Ini break, bukan react, break. B kecil cuy. Nah, sip.
Nah, ini berarti kita nanti aja ya. Ini masih variabel masih belum ada. Habis itu jumlah bayar ya, berarti di sini kita tulis jumlah bayar teman-teman. Jumlah bayar, kemudian nah pajak 10% itu berarti jumlah bayar dikali 0,1. Nah, ini bikin di bawahnya aja lah ya. Di sini ya. Di sini jumlah bayar. Jadi pajak ya, kita tulis saja pajak sama dengan jumlah bayar dikali 0,1%. 0,1%. Karena 10% kan itu ya. Ini lumayan gede sih. Nah, kemudian nanti di sini total, teman-teman. Total sama dengan jumlah bayar ditambah dengan si pajak. Nah, gitu. Sip. Jadi deh. Gitu ya. Nah, ini buat di kasus gerobak fried chicken, teman-teman. Ya. Nah, oke. Jadi gitu aja ya, teman-teman. Jadi kalau jadi mau ngitung si harga yang di sini, ya jumlah harga ini kita harus bikin variabel lagi, teman-teman. Supaya kita apa yang numpuknya di sini, jumlah bayarnya nih. Gitu. Ya, kita running. Coba kita running. Nah, seperti ini, misalkan ada 2, ya jenisnya 2. Nah, jenis ke-1, kode potongnya apa? Misalkan D, misalkan D gitu kan. Habis itu kode potongnya yang kedua D. Nah, kan, bener kan? Ada yang salah ini, teman-teman, teman-teman. Kayaknya ada yang kelewat deh. Kode potong, print, banyak potongnya nggak ke detect ya. Banyak potongnya nggak ke detect, teman-teman. Bentar ya. Seharusnya sih ke detect dia, seharusnya. Bentar ya. Wait a minute. Ya, ini nggak usah, ini udah bener kok. Apa yang salah ya? Kok dia nggak jalan ya? Bentar ya, teman-teman. Wait a minute, kayaknya ada yang salah nih. Ini benar. Banyak potong. Oh, oke. Oke, salah, teman-teman. Kenapa salah? Nah, ketika si while ini kan menyatakan benar ya, teman-teman. Ketika kondisinya benar, kan maka program itu terus berjalan ya. Jadi si while, ya kan, ketika benar, kalau pakai bahasa Indonesia, ketika benar, tolong dong kerjain ya. Ini statement ini masukin input ini nih, ya kan. Habis itu setelah input ini kita if else ya. Jika kode potong ini benar, maka statement ini bakal keluar nih si jenis potong, harga, dan lain-lain. Nah, kemudian di break, teman-teman. Nah, di break ini memberhentikan program. Nah, kenapa? Ya, karena di break itu berarti ininya nggak keluar, bro. Nah, kalau mau keluar, ininya harus disetarain dengan si loopingnya. Gitu. Jadi, loopingnya di sini. Nah, jadi kita salah masuk loopingan, teman-teman. Nah, ini baru benar. Sip. Semua jalan ya, semua jalan. Ini kita CLS dulu, clear dulu, kita running. Nah, misalkan ada 2. Habis itu jenis potongnya D. Nah, baru kan? Habis itu 1. Ya. Nah, ini berapa? D. Ini 1. Nah, keluar deh. Jadi 2.500 ya kan? 2.500 jadi 5.000. Pajaknya 10%, jadi gope. Nah, jadi total bayar berapa? 5.500. Nah, gitu teman-teman. Tadinya jalan ya akhirnya ya. Jadi itu yang salahnya tadi karena yang ini masih masuk di loopingan yang di while ini, teman-teman, bukan masukin yang di for ini gitu. Kalau dia misalkan masih di sini karena ketika dia udah masuk di if ya, maka dia nge-break gitu. Dia nge-break, nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya kan? Ya udah. Tapi ya udah itu udah pokoknya ya. Kayak gitu. Jadi ya kita coba lagi, misalkan di sini banyaknya 2 gitu kan. Kita banyaknya 3 gitu. Misalkan ini D, ini 1, ini S, ini 1, ini P gitu. Ini 1. Nah, maka begini hasilnya nanti.
1.500, 2.000, bener kan? Jadi 6.000 teman-teman. Ya, 2.000 tambah 2.000 berapa? 4.000. 4.000 tambah 1.500 berapa? 2.000. 4.000 tambah 2.000, 6.000. Pajak 10% berapa? 600, ya kan? Jadi total bayar jadi 6.600 teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Ya, ini sebagai latihan aja. Ya, ini kita menggunakan list, terus abis itu ada si pen ini, nggak tahu nih makhluk apa ya, mungkin nanti bisa di lain kesempatan untuk dibahas. Jadi kita bakalan ngerjain latihan soal doang. Maaf ya teman-teman kalau misalkan penjelasanku kurang jelas, tapi ya mudah-mudahan kalian ngelihat kode ini ya menemukan apa ya, uh, ilmu lah gitu. Kalau nggak menemukan sesuatu yang oh kayak gini ya ternyata ya, oh kayak gini ya ternyata ya. Jadi ku nggak bakal bahas sedalam mungkin, tapi ngerjain aja soalnya kayak gimana kayak gitu. Karena ini bukan pembahasan soal teman-teman, lebih ke penyelesaian aja gitu. Karena ya aku pun susah untuk menjelaskan teman-teman, bisa mengerjakan tapi susah menjelaskan, makanya itu aku buat ini supaya ya mudah-mudahan bermanfaat lah gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak ngerti bisa ditaruh di kolom komentar ya pertanyaannya, nanti ya mungkin yang lebih tahu bisa nerangin atau nanti aku cari tahu terus aku nerangin kayak gitu ya. Semoga bermanfaat teman-teman ya, semoga bermanfaat. Tunggu deh, udah bener ya, bener nggak sih? Coba kita ulang lagi, misalkan 2. Nah tuh kan nggak bisa kan, ini pakai S 1. Nah udah bener kok teman-teman ya, kayak gitu ya. Dah, thank you banget udah hampir setengah jam. Pokoknya kita lihat dulu kodenya supaya kalian bisa niru ya nanti. Jadi kayak gini kodenya, nanti terakhir ya kalian bisa stop aja pelan-pelan, kalau nggak di pause aja buat pembelajaran kalian teman-teman yang gunain bahasa Python. Jadi udah gitu aja ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah atau kurang dimengerti ya, tolong dimaafin teman-teman. Kalau belum jelas ya tolong di komen aja di kolom komentar. Thank you banget udah nonton, semoga ini bermanfaat videonya buat kalian yang nonton, termasuk aku ya. Jadi aku ya sekalian nge-review nge-review ulang ya kan soal-soal kayak gitu. Jadi ya udah, thank you banget semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.